Tuan, ini habis pemilu 2024. Ini ada hal yang menarik buat orang semua. Bahwa peta politik di Indonesia berubah. Waktu 2019 lalu, perseteruan politik itu dengan isu SARA, kelompok Islam dan kelompok nasionalis bertikai sampai ke akar rumput dan menimbulkan polarisasi yang kuat. Maret 2024 ini lain. 2024 ini pertikaian politik itu hanya polarisasi terbagi dalam dua aliran kelompok besar, yaitu kelompok persekutuan partai-partai politik yang anti demokrasi bersama Presiden Jokowi dan persekutuan politik yang pro demokrasi. Memang masih ada isu yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan. Dorang bilang begini, bagaimana bisa bersatu kelompok nasionalis dengan PKS? Sampaikan kepada seluruh pendukung PKS yang mungkin akan marah dengan perbedaan ideologis bahwa bahwa saat ini kita punya agenda yang sangat penting untuk menyelamatkan demokrasi dari tangan-tangan kotor yang secara perlahan mematikan demokrasi di negeri ini. Dan pada saat ini juga torang minta kepada partai politik yang pernah mendukung Presiden Jokowi. Di sana ada PDIP, kemudian di situ juga ada Nasdem. Mereka harus bertanggung jawab. Bilang pada orang, atau kita orang bilang sama orang, ngoni harus bertanggung jawab dengan ngoni punya keputusan politik 10 tahun lalu mendukung seorang demagog yang hari ini sudah menjadi tiran. Torang harus gugat, kita orang harus minta pertanggungjawaban politik, moral dari partai-partai politik. Bayangkan sekarang ini tokoh-tokoh intelektual dari kampus, belum lagi tokoh agama, para budayawan, mahasiswa, sekarang menyerukan kepada Jokowi untuk mundur. Dan ini harusnya menjadi energi yang besar buat partai-partai politik yang saat ini dalam sebuah upaya melakukan persekutuan untuk melengsarkan Jokowi. Saya kira ini harus dijelaskan juga kepada para pendukung masing-masing partai politik bahwa kita punya agenda besar. Kita ingin menyelamatkan negeri ini dari tangan-tangan yang ingin merusak demokrasi Indonesia. Saya tahu mungkin Ibu Mega dan maupun Bang Surya Paloh pasti ada rasa penyesalan pada dirinya. Karena kejadian ini pernah juga dialami atau terjadi bagaimana seorang Mussolini yang begitu populer mendapatkan dukungan dari rakyatnya maupun dari rajanya waktu itu. Dia mendapat dukungan menjadi seorang Perdana Menteri dan akhirnya dia menjadi seorang tiran. Demikian juga Hitler. Hitler juga seperti itu. Kelompok-kelompok konservatif memberikan jalan buat Hitler untuk menjadi seorang pemimpin di Jerman dan akhirnya dia menjadi seorang tiran. Memang popularitas mereka waktu itu sangat mendapatkan dukungan luas. Demikian juga apa yang terjadi di Venezuela. Caldera, presiden Venezuela, yang memberikan legitimasi dan memberikan dukungan kepada Chavez menjadi presiden. Dan akhirnya Chavez menjadi seorang presiden yang tiran. Penyesalan itu diungkapkan oleh Caldera. Penyesalan yang sama juga disampaikan oleh kelompok konservatif atas kesalahan mereka di dalam hidup mereka mendukung seorang presiden yang telah menjadi tiran dan mematikan demokrasi di negeri itu. Saya kira ini adalah sebuah suara atau saya mewakili perasaan sebagian warga negara yang khawatir melihat kondisi demokrasi di negeri ini tidak baik-baik saja. Dan juga ini menjadi informasi kepada teman-teman bahwa kita punya masalah demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Anda melihat bahwa masih ada pemilu, masih ada media, masih ada orang yang mengkritik. Tidak, mereka semua itu di dalam pengawasan dari sebuah rezim. Entah mereka akan mendapatkan perlakuan kriminalisasi atau mereka mendapatkan tekanan. Ini hanya soal waktu saja. Masa depan kebebasan kita pertaruhkan
Dan kita minta mengingatkan seluruh partai politik yang akan bekerja dalam sebuah tim angket di parlemen agar segera mengambil keputusan merekomendasikan agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Salam akal sehat.